Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Ariel Prasetyo. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Nawawi Wahyuda dan saya sendiri, Raihan Ariel Prasetyo, akan mempresentasikan materi gaya dalam medan magnet. Gaya dalam medan magnet. Pengertian: medan magnet adalah sebuah ilustrasi yang bertujuan untuk menggambarkan dan memvisualkan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet atau di sekitar benda bermagnet itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa magnet memiliki 2 kutub yang disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika suatu magnet didekatkan dengan magnet yang lain yang mana kutubnya yang berjenis sama, maka kedua magnet tersebut akan mengalami tolak-menolak. Berbeda jika kedua magnet tersebut didekatkan dengan jenis kutub yang berbeda, maka hasilnya akan mengalami saling tarik-menarik. Visualisasi medan magnet. Medan magnet dapat divisualisasikan dengan 2 cara, yaitu 1. Dideskripsikan secara matematik sebagai vektor. Setiap vektor pada setiap titik yang berbentuk panah tersebut memiliki arah dan besaran tergantung dari besar gaya magnetit pada titik tersebut. Ini gambar vektor medan magnet pada sebuah magnet persegi panjang. 2. Mengilustrasikan menggunakan garis tiap vektor disambungkan dengan sebuah garis yang tidak terputus dan banyaknya garis pada dibuat sebanyak mungkin. Cara inilah yang paling sering dipakai untuk menggambarkan suatu medan magnet. Ya, ini gambarnya garis-garis medan magnet pada sebuah magnet persegi panjang. Ilustrasinya. Karakteristik garis medan magnet. Garis-garis medan magnet adalah memiliki karakteristik yang berguna untuk analisa, yaitu setiap garis tidak pernah berpotongan satu sama lain. Garis akan semakin rapat pada wilayah di mana medan magnet semakin besar. Hal ini menandakan bahwa semakin rapat garis-garis medan magnet, maka semakin besar gaya magnetnya pada wilayah tersebut. Garis-garis ini tidak bermulai atau berhenti dari manapun. Akan tetapi garis-garis tersebut membentuk suatu lingkaran tertutup dan tetap menyambung dalam material magnet. Arah medan magnet dipresentasikan dengan panah pada garis-garisnya. Terkadang tanda panah tidak digambar pada garis-garis medan magnet. Akan tetapi medan magnet akan selalu memiliki arah kutub dari utara ke selatan. Garis-garis ini dapat divisualisasikan secara nyata. Cara yang paling sederhana adalah dengan menyebarkan bubuk pasir besi di sekitar magnet dan akan menghasilkan karakteristik yang sama seperti pada garis-garis medan magnet. Ini gambar ilustrasinya, visualisasi secara nyata menggunakan bubuk pasir besi. Pengukuran dan rumus medan magnet. Medan magnet adalah besaran vektor, sehingga terdapat 2 aspek untuk mengukur medan magnet, yaitu besarnya dan arahnya. Untuk mengukur arahnya, kita dapat menggunakan kompas magnet. Jika kompas magnet diletakkan di sekitar medan magnet, maka arah jarum kompas akan mengikuti arah medan magnet di titik tersebut juga. Pada rumus medan magnet, besarnya medan magnet dituliskan dengan simbol B. Sesuai dengan sistem internasional, besarnya memiliki satuan dengan Tesla yang diambil dari nama Nikola Tesla. Tesla didefinisikan sebagai seberapa besar gaya medan magnet. Contohnya, sebuah kulkas kecil memproduksi medan magnet sebesar 0,001 T. Ada satu cara untuk membuat medan magnet tanpa menggunakan magnet, yaitu dengan mengalirkan arus listrik. Ketika kita alirkan arus listrik melalui kabel, contohnya dengan menyambungkannya ke baterai, maka kita akan mendapat 2 fenomena. Semakin besar arus yang mengalir pada kabel, maka akan semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Demikian juga sebaliknya. Sesuai dengan hukum Ampere, medan magnet banyak diterapkan di banyak hal sehingga beberapa persamaannya sebagai berikut. Ya, ini rumus medan magnet, yaitu tertera di PPT dengan keterangannya, dan rumus besar arus listrik dengan keterangannya. Menentukan kutub magnet dengan tangan kanan.
Untuk mengetahui arahnya, kita dapat menggunakan prinsip tangan kanan ibu jari merupakan arah listrik dan jari-jari lainnya menunjukkan arah medan magnet di sekitar kabel. Ya, ini gambarnya, ilustrasinya. Arah ibu jari mengarah ke atas menyatakan arah alur listrik dengan simbol I, sedangkan arah 4 jari-jari lainnya menyatakan arah medan magnet dengan simbol B. Gambar di atas pada posisi horizontal dan vertikal. Ya, ini contoh soal medan magnet dan penjelasannya bisa dilihat di PowerPoint. Di sana udah ada soalnya dan pembahasan soal. Di sini ada 2 soal ya, dan beserta pembahasannya, dan sudah ada rumus-rumusnya. Oke, sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat presentasi dari video kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.